Salam pengadaan. Kamu pelaku usaha, menjual barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan pemerintah. Tahu nggak, pemerintah punya anggaran lebih dari 1.000 triliun rupiah untuk belanja pengadaan yang tersebar di kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah atau yang disebut dengan KLPD. Kamu juga bisa loh ikut ambil peran dalam pengadaan pemerintah dengan menjadi penyedia barang jasa. Kamu bisa mulai dengan mencari tahu rencana umum pengadaan pemerintah melalui website aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan atau SIRUP dengan alamat sirup.lkpp.go.id. Di aplikasi SIRUP, rencana umum pengadaan dikemas dalam bentuk paket pekerjaan. Kamu bisa pilih kategori yang sesuai dengan bidangmu, di antaranya pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. Selain itu, kamu juga bisa melakukan pencarian paket berdasarkan instansi, lokasi, metode pengadaan, pagu, dan rencana waktu pelaksanaan pengadaan. Dari setiap paket yang diumumkan, kita bisa mengetahui berbagai informasi, di antaranya judul pengadaan, uraian pekerjaan atau spesifikasi barang jasa yang dibutuhkan, nilai pagu pengadaan, lokasi pengadaan, dan jadwal pemilihan hingga pemanfaatan barang jasa. Untuk kamu yang bukan pelaku usaha, aplikasi SIRUP juga bisa kamu manfaatkan untuk mengawal perencanaan pengadaan pemerintah. Pengumuman paket pengadaan di SIRUP merupakan bentuk transparansi pemerintah kepada publik, supaya masyarakat juga punya kepedulian untuk tahu uang negara dibelanjakan untuk apa saja. Yuk kita siapkan diri untuk ambil peran dalam pengadaan pemerintah. Data pengadaan barang jasa setiap instansi masing-masing. Data yang ditampilkan di AMEL adalah 100% hasil integrasi, bukan inputan, sehingga tidak menambah pekerjaan baru bagi para pelaku pengadaan. Data AMEL merupakan hasil data dari beberapa sistem transaksional pengadaan barang jasa pemerintah, yaitu SIRUP, e-katalog, toko daring, SPSE, dan juga memanfaatkan informasi pembayaran dari OMSPAN atau Monsakti untuk pemerintah pusat dan SIPD untuk pemerintah daerah. Dengan AMEL, semua tahapan pengadaan dapat dipantau dengan mudah.
Halo Sobat Kredibel, saya Himawan Giri Dahlan dari Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Kesempatan kali ini kita akan membahas Peraturan AKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang Jasa. Setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah, maka Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang Jasa juga perlu penyelarasan. Pedoman Perencanaan Pengadaan tersebut yang tadinya tertuang dalam Peraturan AKPP Nomor 7 Tahun 2018 kini menjadi Peraturan AKPP Nomor 11 Tahun 2021. Apa saja sih tujuan pengadaan barang jasa itu? Yang pertama, dan yang paling dasar adalah menghasilkan barang jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Kedua, yaitu meningkatkan penggunaan produk dalam negeri atau kita kenal sebagai PDN agar produk Indonesia menjadi raja di negeri sendiri. Ketiga, meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, koperasi agar ikut berkontribusi dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Keempat, meningkatkan peran pelaku usaha di tingkat nasional. Kelima, mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang jasa hasil penelitian. Keenam, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Ketujuh, mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha. Kedelapan, meningkatkan pengadaan berkelanjutan. Siapa saja pelaku pengadaan menurut Peraturan AKPP Nomor 11 Tahun 2021? Pelaku pengadaan yang terlibat dalam pengadaan yaitu pertama adalah pengguna anggaran atau PA, di mana PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran baik di kementerian, lembaga, maupun di perangkat daerah. Kedua adalah kuasa pengguna anggaran atau KPA, yaitu pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran atau PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab PA pada kementerian, lembaga, dan perangkat daerah yang bersangkutan. Ketiga, ada pejabat membuat komitmen atau PPK. Adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA-KPA untuk mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara atau anggaran belanja daerah, yang mempunyai tugas dan kewenangan menyusun perencanaan pengadaan tahun anggaran berikutnya sesuai kebutuhan yang tercantum dalam RKA-KL atau RKA-PD. Pada APBD, PPK yang merangkap sebagai KPA dapat menugaskan PPTK untuk menyusun perencanaan pengadaan. PPTK harus mempunyai persyaratan kompetensi PPK. Keempat yaitu pengelola pengadaan barang jasa, personel lainnya, tim teknis, atau agen pengadaan. Pengelola pengadaan barang jasa ini dapat diusulkan oleh PPK kepada PA atau KPA jika memang diperlukan. Kapan waktu penyusunan perencanaan pengadaan menurut Peraturan AKPP Nomor 11 Tahun 2021? Menurut peraturan tersebut, waktu penyusunan perencanaan pengadaan pada APBN dapat dimulai bersamaan dengan pembahasan RUU APBN dan Nota Keuangan, yaitu sekitar pada bulan Juli atau Agustus di masa Nota Keuangan dan RAPBN. Lalu pada bulan Agustus dan September di masa pembahasan DPR atau RUU APBN. Sedangkan penyusunan perencanaan pengadaan pada APBD dapat dimulai bersamaan dengan pembahasan Raperda tentang APBD dengan DPRD, yaitu sekitar pada bulan Oktober atau November pada masa pembahasan dan persetujuan RAPBD dengan DPRD. Lalu, untuk barang jasa yang pelaksanaan kontraknya harus dimulai awal tahun, bahkan dapat dilakukan bersamaan dengan penyusunan RKKL atau RKAPD. Penyusunan perencanaan pengadaan akibat perubahan strategi pencapaian target kinerja atau perubahan anggaran dapat dilakukan pada tahun anggaran berjalan. Dalam melaksanakan perencanaan pengadaan, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan itu sendiri. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah, misalnya pengguna anggaran atau PA perlu mempertimbangkan beberapa hal di antaranya. Yang pertama adalah misalnya identifikasi kebutuhan
yang sesuai dengan rencana kerja. Kedua, penyusunan spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja tentunya sesuai kebutuhan juga. Ketiga, ketersediaan barang jasa atau penyedia di pasar. Keempat, ketersediaan barang jasa yang dibutuhkan dalam bentuk produk atau jasa dalam negeri. Kelima, penyusunan rencana anggaran biaya sesuai spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja sebagai dasar pengusulan anggaran. Keenam, perlu melibatkan para pihak dalam ekosistem pengadaan. Misalnya, seperti unit kerja pengadaan barang jasa atau UKPBJ, pengelola pengadaan, personel lainnya, agen pengadaan, atau aparat pengawasan intern pemerintah atau kita sebut sebagai APIP. Selain dari keenam yang disebutkan sebelumnya, baik PA, KPA maupun PPK perlu mempertimbangkan beberapa hal. Misalnya, yang pertama adalah hasil monitoring evaluasi dari tahun sebelumnya. Yang kedua, perlu juga melihat analisis pasar. Ketiga, rekomendasi strategi pengadaan, baik yang bersumber dari internal maupun eksternal. Misalnya, laporan evaluasi pengadaan oleh UKPBJ, APIP, maupun rekomendasi dari LKPP atau BPKP. Agar tercapainya tujuan pengadaan, PPK dalam menyusun perencanaan pengadaan perlu mempertimbangkan beberapa hal. Misalnya, yang pertama adalah mengalokasikan paling sedikit 40% untuk penggunaan produk usaha kecil, koperasi, dari hasil produksi dalam negeri. Kedua, wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perkayasaan nasional apabila terdapat produk dalam negeri yang TKDN dan BMP-nya paling sedikit 40%. TKDN dan BMP mengacu pada daftar inventarisasi yang diterbitkan Kementerian Perindustrian. Ketiga, pelaksanaan pengadaan yang berkelanjutan, yaitu mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, termasuk barang jasa berlabel ramah lingkungan, dan teknologi yang menerapkan prinsip pelestarian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Keempat, daftar barang jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kelima, pemanfaatan barang jasa hasil penelitian dalam negeri. Di dalam kegiatan perencanaan pengadaan barang jasa, ada 8 kegiatan dalam perencanaan pengadaan barang jasa. Pertama, melakukan identifikasi pengadaan barang jasa, di mana PPK menganalisis setiap akun belanja pada dokumen RKAKL atau RKAPD yang terasosiasi ke dalam belanja pengadaan barang jasa. Akun-akun belanja yang terasosiasi dengan pengadaan barang jasa diantaranya adalah, misalnya, belanja barang jasa, belanja modal, dan akun belanja lain seperti belanja tidak terduga, bansos, maupun hibah yang dalam bentuk pengadaan barang jasa. Kedua, melakukan penetapan jenis barang jasa, di mana jenis barang jasa ini meliputi yang pertama adalah barang. Barang ini dapat berbentuk barang baku, barang setengah jadi, barang jadi, maupun makhluk hidup. Jenis yang kedua adalah pekerjaan konstruksi, di mana pekerjaan konstruksi ini dibagi menjadi pekerjaan konstruksi umum dan konstruksi khusus. Jenis yang ketiga adalah jasa konsultansi, di mana jasa konsultansi ini dibagi menjadi jasa konsultasi non-konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi. Jenis yang keempat adalah jasa lainnya, sebagai contoh adalah misalnya jasa boga, layanan kebersihan, penyediaan tenaga kerja, pemasaran film, penyewaan, penyelaman, dan operator, dan lain-lain. Terlepas dari keempat jenis ini, kita dapat mengintegrasikan 2 atau lebih jenis pengadaan dalam satu paket pengadaan. Yang ketiga adalah penetapan cara pengadaan, yaitu melalui swaklola atau penyedia. Swaklola adalah cara memperoleh barang jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian Lembaga Perangkat Daerah, Kementerian Lembaga Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat. Sedangkan penyedia adalah cara memperoleh barang jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Keempat adalah pemaketan. PPK perlu meneliti kembali pemaketan berdasarkan RKA dan KAK yang berorientasi pada 1. Keluaran atau hasil yang mengacu pada kinerja dan kebutuhan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Kedua, volume berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan barang jasa di kementerian, lembaga, pemerintah daerah,
serta kemampuan dari pelaku usaha. Kelima, konsolidasi, yaitu PA dan KPA dapat menggabungkan pelaksanaan pengadaan untuk beberapa paket pengadaan sejenis dengan mempertimbangkan kepada, misalnya pertama, efisiensi penggunaan sumber daya, baik dari segi waktu maupun tenaga kerja. Kedua, keberpihakan kepada produk dalam negeri atau penyedia dalam negeri. Ketiga, sisi komersial, di mana pengadaan barang jasa dengan jumlah besar akan lebih menarik bagi para calon penyedia, serta meningkatkan efisiensi harga satuan. Keenam, waktu pemanfaatan barang jasa. Kita perlu menentukan kapan waktu pemanfaatan barang jasa yang akan menjadi dasar jadwal pelaksanaan pengadaan, mulai dari jadwal pemanfaatan barang jasa, jadwal pelaksanaan kontrak, jadwal pelaksanaan pemilihan, jadwal persiapan pemilihan, dan jadwal persiapan pengadaan. Ketujuh adalah anggaran pengadaan. Tahapan ini, PPK melakukan review terhadap ketersediaan biaya pendukung pada dokumen RKKL atau RKPD. Jika biaya pendukung belum tersedia, maka PPK dapat mengusulkan perubahan anggaran kepada PA maupun KPA. 8. Penyusunan Rencana Umum Pengadaan atau RUP. Setelah melalui 7 tahapan sebelumnya, PPK menyusun Rencana Umum Pengadaan yang memuat beberapa informasi, yaitu nama dan alamat PPK, nama paket pengadaan yang akan dilaksanakan, cara pengadaan, uraian singkat paket pengadaan, volume paket pekerjaan, nilai, lokasi, sumber dana, dan perkiraan waktu pemanfaatan barang jasa. PA-KPA menetapkan dan mengumumkan RUP untuk pengadaan barang jasa tahun berikutnya paling lambat pada tanggal 31 Maret pada tahun anggaran tersebut. Bagaimana jika ada perubahan dalam RUP? Pada intinya, perubahan RUP dapat dilakukan apabila disebabkan misalnya adanya perubahan strategi pencapaian target kinerja oleh penanggung jawab kegiatan atau perubahan anggaran. Perubahan RUP tersebut menyebabkan terjadinya perubahan antara lain misalnya paket pengadaan, nilai paket pengadaan, cara pengadaan, bahkan waktu pemanfaatan barang jasa. Pengubahan perencanaan dapat berasal dari review atau kaji ulang oleh PPK atau UKPBJ. Nah, itu tadi pembahasan yang ada pada Peraturan AKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang Jasa. Semoga dapat menambah wawasan serta bermanfaat ya, Sobat Kredibel, dan Indonesia lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih.